Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam yang insyaallah barokah ini tanpa kekurangan suatu apapun jua. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Untuk mempersingkat waktu pada malam Ramadan ke-23 ini, sebelum sholat tarawih berjamaah kita mulai, marilah sama-sama kita dengarkan satapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Dai Remaja Kakanesa Rawana dengan judul keutamaan membaca istighfar. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan haya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad an'amana bi ni'matil imani wal islam wallazi bi ni'amihi nastati' an najtami' fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul keutamaan saat kita membaca istighfar. Selaku manusia biasa, kita tidak pernah lepas dari fitrahnya, yaitu tempatnya salah dan lupa. Jika kita melakukan suatu kesalahan dalam keadaan lupa atau khilaf, maka Allah sudah pasti mengampuni kita. Namun jika kita melakukan suatu kesalahan itu dalam keadaan sadar, salah satu jalan untuk kita meminta ampun kepada Allah dengan cara membaca istighfar. Mungkin para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu udah mengetahui bahwa keutamaan istighfar itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Tetapi ternyata istighfar itu tidak hanya untuk menghapus dosa-dosa kita, tapi juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lainnya. Saya akan menjelaskan 3 keutamaan dari kita membaca istighfar. Yang pertama, agar kita mendapatkan kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat. Kenikmatan hidup itu bukan dilihat dari kekayaan yang kita miliki, tetapi juga dari kesehatan yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita dapat hadir ke musola pada malam hari ini adalah salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Banyak orang yang diberikan kenikmatan dengan kekayaan itu mereka menggunakannya dengan hal-hal yang negatif, seperti hidup dengan berfoya-foya. Nauzubillahi min dzalik. Nikmat hidup itu tidak dapat kita beli, tetapi hanya bisa kita minta kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah keutamaan dari kita beristighfar itu agar diberkahi dari langit dan juga dari bumi. Dari langit itu berupa turunnya hujan atas kita, turunnya hujan yang diberikan Allah kepada kita. Seperti kemarin turunnya hujan deras itu adalah termasuk berkah dari langit yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan berkah dari bumi itu adalah berupa buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mencukupi kebutuhan gizi kita. Jika kita tidak mau beristighfar kepada Allah,
maka berkah dari langit dan juga dari bumi itu akan tertahan, dan itu akan mengancam keselamatan jiwa-jiwa kita semua, seperti adanya bencana dan lain sebagainya. Poin yang kedua ini dijelaskan dalam surat Hud ayat 25 yang berbunyi, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidakum quwwatan illa quwwatikum wala tatawallaw mujrimin, yang artinya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras atasmu dan akan memberikan kekuatan atas kekuatanmu, dan janganlah engkau berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 25. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa jika kita mau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan berkah untuk kita semua, tidak hanya dari bumi melainkan juga dari langit. Poin yang ketiga adalah agar kita diberikan solusi dari setiap kesulitan yang kita miliki. Contohnya, kesulitan yang kita sering miliki itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, atau sulit mendapatkan jodoh mungkin, atau sulit membayar hutang. Mungkin dari kesulitan yang kita miliki itu solusinya adalah dengan kita sering-sering beristighfar. Karena dengan kita sering-sering beristighfar, maka Allah akan memberikan solusi untuk kesulitan yang kita lalui, yang kita hadapi. Dan juga dengan kita sering-sering beristighfar, Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Maka dari itu, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, semoga dengan penyampaian saya ini dapat memotivasi Bapak Ibu sekalian agar sering-sering beristighfar, karena istighfar itu memiliki banyak keutamaan untuk kita semua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dai Lumajang Kakak Nesa Pawana. Semoga apa-apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.